Demokratisasi in Yaman. Republik Yaman adalah sebuah negara berdaulat di semenanjung Arab Timur Tengah. Struktur pemerintahan Yaman bersifat otoriter. Semua otoritas politik berada di tangan pemerintah di Sanaa, ibu kota Yaman, dengan sistem bikameral dan dengan sistem neopatrimonial, yaitu di mana urusan pemerintah dikendalikan oleh individu, bukan konstitusi. Banyaknya pemberontakan serta krisis membuat Yaman belum dapat membangun dan menerapkan demokrasi dengan baik, dan level demokrasi tergolong rendah. Bagaimana sistem pemilu negara berjalan? Pemilihan di Yaman berlangsung dalam kerangka sistem presidensial. Presiden dipilih untuk masa jabatan 7 tahun dalam proses 2 tahap, dengan Dewan Perwakilan Rakyat diminta untuk mendukung setidaknya 2 kandidat, yang kemudian dimasukkan ke dalam pemungutan suara publik. 301 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih untuk masa jabatan 6 tahun di daerah pemilihan anggota tunggal. Dalam implementasinya, konstitusi yang bersifat otoriter ini hanya memiliki satu kepala negara selama 33 tahun, yaitu di bawah kepemimpinan Ali Abdullah Saleh. Namun, setelah mendapat tekanan lanjutan pada 2011 dari Amerika Serikat, PBB, dan Dewan Kerjasama Teluk, akhirnya Presiden lama Ali Abdullah Saleh menandatangani perjanjian yang ditengahi Saudi untuk mengalihkan kekuasaannya pada wakil presiden saat itu, Hadi, dengan imbalan kekebalan dari penuntutan atas perannya. Dalam tindakan keras terhadap protes anti pemerintah, pada akhirnya pemilih Yaman mengkonfirmasi Hadi yang mencalonkan diri tanpa lawan sebagai presiden sementara dengan masa jabatan 2 tahun. Namun, proses penyusunan konstitusi dan jadwal pemilihan menjadi kacau oleh Hotni, kelompok pemberontak Yaman, yang mengambil alih sebagian negara. Hotni mengambil alih kendali lembaga negara di wilayah yang mereka kuasai. Hadi mempertahankan pengakuan internasional sebagai presiden, tetapi tidak memiliki mandat yang jelas dan memiliki sedikit kendali atas negara. Sesuai dengan perjanjian Riyadh yang ditengahi Saudi tahun 2019, pemerintah membagi kekuasaan yang dibentuk oleh fraksi anti-Honi pada Desember 2020, di mana Hadi mempertahankan posisinya sejak 2018 sampai saat ini. Dampak ekonomi bagi demokratisasi. Jika dilihat dari potensi ekonomi, Yaman sangat berpotensi menjadi negara kaya, karena memiliki kekayaan alam yang melimpah berupa emas, perak, nikel, dan lain-lain. Negara ini juga memiliki cadangan bahan bakar fosil yang kaya, yang mencakup gas alam dan minyak mentah. Letak geografis yang penting dan kekayaan alam melimpah berbanding terbalik dengan kondisi rakyatnya. Yaman justru menjadi negara termiskin di Timur Tengah, sebagaimana laporan dari Yemen Property Assessment mencatat tingginya persentase kemiskinan mencapai 70% di wilayah Amran serta 60% di wilayah Sabwah. Kondisi sosial. Persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terus terjadi di dalam lingkaran pemerintah menjadi penyebab dasar lahirnya demonstrasi dan pemberontakan. Ribuan warga menuntut Ali Abdullah Saleh untuk mundur dari kursi kepresidenan. Akan tetapi, tindakan represif pemerintah menjatuhkan korban jiwa dan semakin memperkeruh keadaan. 70-80% penduduk yang membutuhkan bantuan kemanusiaan dan lebih dari separuh penduduknya menghadapi krisis pangan. PBB memperkirakan terjadinya konflik mengakibatkan lebih dari 10.000 jiwa menjadi korban dalam pertempuran, 470.000 anak-anak mengalami kekurangan gizi, dan 10.000 anak lainnya meninggal akibat penyakit. Analisis demokrasi in Yemen. Menurut analisis pribadi dari kegagalan proses demokrasi serta maraknya terjadi konflik, sejatinya tidak hanya didalangi oleh aktor intern, tetapi juga adanya keterlibatan pihak-pihak luar yang menjadi sulitnya proses rekonsiliasi, seperti pada kasus Hotni. Selain sulitnya demokrasi yang berjalan di negara Yaman, konflik pada akhirnya memberikan kerugian besar dan selalu mengakibatkan krisis kemanusiaan. Harus ada yang membuka diri dari pihak pemerintah dan kelompok separatis untuk melepas atribut kepentingan di mana selama ini yang menjadikan konflik serta agar demokrasi dapat berjalan dan negara dapat menjamin keselamatan bagi setiap warga.